kedua. Ya, saya sedang memotong ujung dari bonsai elegan yang mana sebenarnya saya angin, tapi ya sudah lama, ya, lebih dari 4 bulan tidak kunjung keluar akarnya. Nah, untuk itu saya mempercepat untuk proses penanamannya dengan cara langsung eksekusi dan akan menanamnya, sehingga bonsai ini dapat kita khususkan dan kita rawat sesuai dengan kemauan kita dan sudah nampak lebih baik daripada kita membiarkan ujung dari bonsai ini sehingga kita bisa membudidayakan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak kalian untuk menangani sebuah bonsai. Ya, kita abaikan dulu bahan yang satu ini. Kita akan melakukan aktivitas menangani sebuah bonsai. Ya, dalam arti akan kita rapikan karena kondisinya sudah ya, seperti yang ada di sebelah kiri saya ini adalah bonsai Saeng Simbur Super Mikro Vietnam yang akan saya lakukan. Oke, mari kita lihat dulu kondisi dari bonsai ini. Nah teman-teman, inilah bonsai Saeng Simbur Super Mikro Vietnam yang akan saya tangani, dan sebenarnya ini saya sengaja membiarkannya sedikit rimbun karena saya ingin melihat ya, batang yang ada di sana menjadi lebih besar. Nah, sebenarnya ini sudah lumayan ya, lebih besar dari jempol saya, berarti ini ya sudah lumayan lah, sebesar setang sepeda ya. Jadi seperti ini kondisinya. Ada kawat-kawat yang sudah mulai masuk ke kulit kambiumnya, sehingga perlu sebenarnya kita adakan pelepasan atau melepas kawat wire-nya. Jadi ya seperti ini, kawat-kawatnya sudah mulai melepas dan menimbulkan bentuk yang kurang normal dari cabang-cabang yang kita wiring. Nah, ini sampai di bawah. Dan kondisi ini ya sebenarnya saya biarkan, dan saya akan melakukan perapihan pada saat yang tepat. Jadi mungkin saja saya kurang sabar lagi. Jadi ini terlihat terlalu merimbun sehingga mengganggu pemandangan yang ada di sekitar sini. Jadi saya memutuskan untuk melakukan perapihan bonsai ini. Oke teman-teman, saya akan langsung saja melakukan perapihannya, dan simak video ini sampai selesai agar kalian bisa melihat hasil dari kegiatan saya hari ini. Ya teman-teman, inilah Saeng Simbur Super Mikro Vietnam yang baru saja saya lakukan perapihan, dan memang beda banget dengan tampilan yang tadi karena lumayan yang saya pangkas. Dan apa yang kita pangkas ini sebenarnya bisa di stek ya, tergantung nanti kalau sempat kita akan tancap-tancapkan saja di polybag yang mungkin bisa menjadi bahan-bahan bonsai nantinya. Nah sekarang kita akan melihat lebih dekat, karena memang sudah dikonsep dari awal, yang mana bonsai ini berstylekan from the rock cascade ya. Cascade karena ada batang yang menjulur ke bawah atau menggantung ke bawah, dan saya sengaja memanjangkan ya, ini sampai panjang lumayan, dengan tujuan agar batang utamanya itu lebih cepat membesar. Nah seperti ini, tadi saya ada melakukan membuka kawat wiringnya, dan seperti ini kondisinya ya, memang
inilah karakter dari Seng Simbur ini, yang mana apabila dikawat itu akan melawan dan kemudian membentuk bagian yang mengembung, dan yang terkena kawat itu sebenarnya tidak sampai melukai, tetapi tentu saja tidak dapat berkembang. Ya seperti ini, dan ini saya kira bisa sembuh tetapi dalam waktu yang lumayan panjang. Nah, karena bonsai ini memang dirancang untuk dipajang di rumah dan menjadi hiasan, dan sementara yang saya lakukan yaitu pemangkasan untuk merapikan percabangannya, yang mana jika kita lihat sudah masuk ke perantingan, dan kita menunggu pertumbuhannya dengan tunas-tunas yang baru yang akan membuatnya lebih terlihat segar dan terlihat lebih rapat. Nah seperti ini, ada bagian-bagian tertentu seperti ini di sini. Ini sudah begitu besar, dan tentu saja percabangan yang lumayan besar ini biasanya akan mengeluarkan tunas lebih banyak lagi. Ya. Nah, kita bahas dari perakaran. Nah kalau kita lihat akarnya, ini sudah lumayan mencengkram batu, dan ukuran akarnya juga sudah lumayan besar. Yang mana satu akar ini saja kurang lebih ya sekelingking lah, sekelingking, dan kemudian ada beberapa akar yang sudah ya merekat dan mencengkram batunya. Kita bisa lihat juga di sebelahnya, karena saya tidak menggunakan primer pada bonsai ini. Nah itu akar yang di sebelah belakang sebenarnya bagus, akar-akar yang ada di belakangnya, tetapi saya sudah menggunakan tapak depannya dari sini. Nah kemudian batangnya kita lihat ini sudah lumayan sebesar stang sepeda. Kemudian ini batang pertama yang ditujukan hanya untuk menyeimbangkan agar bonsai ini tidak terlalu, bebannya ini tidak terlalu berat di yang menggantung ini. Ada penyeimbang, ya seolah-olah pohon ini tumbuh di batu karang yang terjal, kemudian berusaha untuk menggapai matahari dengan percabangan yang naik. Karena kalau kita lihat ini bisa disebut dengan konsep pintrang. Nah, kemudian percabangan pendukung ke arah top mahkota sudah terbagi, dan dimensi belakang juga sudah terisi, kemudian sampai ke puncaknya. Nah, seperti ini bagian dari bagian atasnya. Kemudian kita akan turun ke bawah. Ya, dari batang yang turun. Nah, itu tadi saya melakukan juga pelepasan kawat, dan kondisinya seperti itu. Ya kita akan menunggu, dan ada beberapa kawat yang masih belum saya lepas untuk menunggu pembesarannya, karena kalau saya lihat ini belum masuk ke kulit kambiumnya. Dan kemudian di sini saya membuat tajuk-tajuk, dimana kalau bisa digambarkan di sini adalah bagian mahkota semuanya di sana. Kemudian dibentuk beberapa tajuk sampai ke bawah, dan kemudian ini ujungnya. Nah seperti itu kira-kira penggambaran dari bonsai ini, yang ternyata sewaktu dia menggantung ya lumayan subur. Nah ini dua batang, yang satu bisa tegak karena tidak terlalu panjang, ya bisa tegak dan kondisinya ada di atas. Nah kemudian ada percabangan satunya lagi, atau disebut batang yang satunya lagi tumbuh kemudian memanjang, dan karena berat itu akhirnya menggantung. Nah seperti itu kira-kira. Nah ini kondisi dari Seng Simbur Super Mikro Vietnam ini untuk sementara waktu, karena masih baru saja dilakukan perapihan ataupun pemangkasan, sehingga belum nampak daun-daun yang baru. Jadi kita menunggu nanti pertumbuhan dengan daun-daun barunya. Nah seperti ini. Kita lihat dari pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Nah ini seperti ini. Memang kurang, ya belum apa namanya, belum rapih benar, karena belum tersusun dengan perantingan yang rapat. Nah kalau sudah rapat, saya kira pasti akan semakin baik. Nah jika kita lihat secara keseluruhan dengan bonsai-bonsai yang lain yang kita pajang di sini, memang ada beberapa yang masih berupa bahan yang seperti ini. Nah ini bonsai programan on the rock, Santigi, dan di belakang sana juga Santigi, dan yang lainnya ya sudah mulai dirapikan, sehingga nanti kita akan melihat bahwa di sini ada kumpulan bonsai-bonsai yang sudah dirawat dan dirapikan, yang merupakan pajangan untuk site yang ini. Nah, teman-teman. Ya, demikian dulu teman-teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya
bagikan dan share buat sekalian semua. Ini bermanfaat serta menginspirasi kalian semua ataupun memotivasi untuk tetap berkarya bonsai. Sampai bertemu kembali di kesempatan-kesempatan yang lain. Salam.